Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let's introduce myself. My name is Eliana Badria. I'm from the first group and I'm here as moderator and the first speaker. So there are my friends Sylvie as the second speaker, Susan as the third speaker, and Mira as the fourth speaker. And we will presentation about chapter 4 and the title is Kode Etik Guru Indonesia. And now let's move to the presentation. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian A yaitu pengertian kode etik. Nah, yang pertama kode etik menurut etimologis. Jadi menurut etimologis kode etik ini berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. Nah, kode ini berasal dari bahasa Perancis yaitu code yang artinya norma atau aturan. Sedangkan etik berasal dari kata etiquette yang artinya tingkah laku. Dan kode etik menurut Elizabeth B. Hancock berpendapat bahwa tingkah laku boleh dikatakan sebagai moralitas yang sebenarnya itu bukan hanya sesuai dengan standar masyarakat, tetapi tingkah laku yang dilakukan dengan sukarela, dengan berasal dari kemauan sendiri tanpa adanya sebuah paksaan. Jadi kesimpulannya kode etik guru adalah pedoman atau peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus diikuti dan ditaati oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya di kehidupan sehari-hari sebagai guru profesional. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian B yaitu kode etik di Indonesia. Sejarah kode etik guru di Indonesia yaitu pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia ini dikuasai oleh penjajah Belanda sehingga masyarakat di Indonesia hanya bersifat statis, tidak bisa bergerak, tidak bisa berekspresi, dan guru yang sangat berperan dalam pendidikan Indonesia ini pun bersifat otoriter dan menganaktirikan siswa. Nah, oleh karena itu muncullah seorang tokoh pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantara. Beliau untuk pertama kalinya mendirikan pendidikan di Indonesia atau yang bernama Perguruan Taman Siswa. Jadi beliaulah yang mengajarkan tata akhlak guru, bagaimana cara menjadi guru yang baik dan guru yang memiliki etika. Kemudian meskipun kode etik tersebut tidak dipakai dalam sistem pendidikannya, namun beliau memiliki semboyan yang mencakup 4 pengertian. Yang pertama Ingarso Sung Tulodo, yang artinya memberi contoh dan suri tauladan bila berada di depan. Kemudian yang kedua Ingmadio Mangunkarso, yaitu ikut aktif dan giat serta menggugah semangat bila berada di tengah. Yang ketiga Tuturi Handayani, mendorong dan mempengaruhi bila berada di belakangnya. Dan yang terakhir Waspodo Purbo Wasiso, yaitu harus selalu waspada dan mengawasi serta sanggup melakukan koreksi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Silpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silpi Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kode etik guru di Indonesia. Nah, pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik guru di Indonesia dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Nah, untuk tujuan mengadakan kode etik tersebut, yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan, yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi. Nah, untuk meningkatkan mutu profesi kode etik
juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi tersebut selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdiannya kepada para anggotanya. Nah, yang terakhir juga ada meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk berperan secara aktif, berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi. Nah, tujuan Kode Etik Guru Indonesia juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada secara khusus dan yang kedua ada secara umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Nah, yang saya jelaskan tadi termasuk dengan tujuan secara umum. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan Kode Etik Guru Indonesia secara khusus. Menurut Big and Large mengemukakan 3 fungsi. Yang pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Untuk yang kedua, agar guru bertanggung jawab pada profesi tersebut. Yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Baik teman-teman semua, untuk penjelasan tujuan Kode Etik Guru Indonesia saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Susanti. Saya akan menjelaskan tentang Kode Etik Guru Indonesia, yaitu bab 4. Nah, di sini untuk bab 4 itu ada bagian D, sumpah dan janji guru Indonesia. Sumpah Guru Indonesia terhadap pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana di sini guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar. Guru itu terletak pada hubungan perilaku, akhlak budi dan pengabdiannya. Nah, di sini sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang rumusan Kode Etik Guru Indonesia, yang dimana di sini ada kewajiban umum, kewajiban guru terhadap peserta didik, guru terhadap orang tua atau wali didik, kemudian ada guru terhadap masyarakat, guru terhadap teman sejawat, guru terhadap profesi, dan guru terhadap organisasi profesi, dan guru terhadap pemerintah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di sini kewajiban umum guru. Nah, guru harus menjunjung tinggi mengamalkan sumpah atau janji guru. Nah, yang kedua adalah melaksanakan tugas utama, misalnya seperti membimbing, melatih, menilai, bahkan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kedua adalah kewajiban guru terhadap peserta didik, di mana di sini memberikan pelayanan pembelajaran berdasarkan karakteristik
individual, serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Kemudian selanjutnya, kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik, yaitu memiliki hak orang tua atau wali peserta didik untuk mengkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik, serta menjaga hubungan profesional dengan orang tua atau wali peserta didik. Nah, bagaimana kalau kewajiban guru terhadap masyarakat? Terhadap masyarakat di sini bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan nilai yang berlaku, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, serta menjadi panutan bagi masyarakat. Nah, kewajiban guru terhadap sesama sejawat yaitu saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan martabat sebagai guru. Nah, kewajiban guru terhadap profesi di sini menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi dan melaksanakan tugas, tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas profesi. Nah, bagaimana kalau kewajiban guru terhadap organisasi profesi? Yaitu menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. Nah, selain itu juga dapat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi sebagai profesi. Nah, bagaimana kalau kewajiban guru terhadap pemerintah? Di sini berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan dan berperan serta menjaga kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia. Secara garis besar, pelanggaran kode etik guru adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Adapun penyebab pelanggaran kode etik profesi, yang pertama yaitu idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Kemudian yang kedua, memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi bisa menjadi pajangan tulisan berbingkai. Kemudian yang ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena kebanyakannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memberikan peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Kemudian, sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia yaitu sanksi moral dan sanksi administrasi. Khusus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Secara khusus, sanksi pelanggaran kode etik profesi
sebenarnya telah diatur dalam rumusan Kode Etik Guru Indonesia pada Kongres PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia ke-904 tahun 1989 yang terkandung pada pasal 7, 8, dan 9. Adapun pasal 7 yang berbunyi yang pertama, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. Kemudian yang kedua, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggaraan pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian pasal 8 yang berbunyi 1. Pelanggaran adalah perilaku penyimpangan dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru. Kemudian bunyi yang kedua, guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, jika pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Kemudian bunyi pasal 9 nomor 1. Pemberian rekomendasi sanksi terdapat guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Kemudian yang kedua, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Kemudian yang ketiga, rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Yang keempat, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Kemudian yang kelima, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Kemudian bunyi yang terakhir dari pasal 8 yaitu setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan tanpa bantuan organisasi profesi guru dan atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sanksi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia. Mohon maaf atas kurangnya. Sekian demikian, terima kasih.